Cerita ini dimulai ketika ada 3 laki-laki tua berusia sekitar 60 tahunan yang ingin melihat pertunjukan wayang di kampung sebelah. Nama dari ketiga laki-laki ini ada Pak Alvin, ada Pak Yosep, dan juga ada Pak Doni. Bisa dikatakan mereka adalah sahabat sedari kecil satu kampung. Mereka bertiga memiliki satu hobi yang sama, yaitu suka melihat pertunjukan wayang. Dimanapun ada wayang, mereka pasti akan selalu menontonnya, baik itu di kampung mereka sendiri maupun di kampung orang lain. Siang itu seperti biasa, mereka selalu berkumpul di rumah Pak Alvin hanya untuk sekedar ngobrol, merokok, dan juga ngopi bersama. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil pick-up yang melintasi rumah Pak Alvin dan memberikan pengumuman kalau akan ada pertunjukan wayang di kampung sebelah pada pukul 7.30 malam. Pak Alvin dan kedua temannya yang mendengar pengumuman itu, mereka merasa sangat senang dan juga sangat berantusias ingin melihat pertunjukan wayang. Hingga pada akhirnya mereka bertiga janjian untuk kumpul di rumah Pak Alvin sekitar jam 7 malam untuk berangkat bersama. Singkat waktu malam pun tiba. Mereka bertiga sudah berada di rumah Pak Alvin tepat jam 7 malam. Pak Alvin pun pamit kepada istrinya untuk pergi ke kampung sebelah untuk melihat pertunjukan wayang itu. Akhirnya mereka bertiga pun berjalan menyusuri kampungnya Pak Alvin untuk menuju ke kampung sebelah. Bisa dikatakan di kampungnya Pak Alvin ini memiliki dua jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat sekitar. Ada satu jalan panjang yang memang jarak tempuhnya sangat jauh, dan ada satu jalan kecil yang jarak tempuhnya lebih pendek. Tapi jalan ini sangat angker dan jarang sekali dilalui oleh orang-orang kalau malam hari. Terkadang jalan pendek ini juga kalau siang hari terlihat sangat menyeramkan, karena di sisi kanan dan kirinya banyak sekali pohon-pohon yang rindang yang menutupi jalan ini. Singkatnya, Pak Alvin dan kedua temannya sudah sampai di kampung itu dan sudah berada di lapangan kampung yang memang sudah ada panggung wayang yang tersedia di sana, dan sudah banyak warga lain dari kampung lain juga yang ikut menonton pertunjukan ini. Dalang pun memulai pertunjukan wayangnya dan menampilkan pertunjukan yang sangat kocak dan juga sangat menghibur bagi semua masyarakat yang melihat pertunjukan itu. Gelak tawa dari para masyarakat itu tidak henti-hentinya melihat wayang yang sedang bercandaria yang dimainkan oleh dalang tersebut. Akhirnya pertunjukan wayang pun sudah selesai sekitar jam 10:30 malam. Pak Alvin, kedua temannya, dan semua warga yang dari berbagai kampung itu pun akan mulai pergi untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Seperti yang saya bilang di awal, kalau untuk menuju ke kampungnya Pak Alvin itu ada dua jalan yang bisa mereka lalui. Itu jalan panjang dan juga jalan pendek. Karena berhubung pertunjukannya selesai pada jam 10:30 malam, Pak Alvin pun berdiskusi kepada dua temannya untuk melewati jalan yang mana. Pak Yosep pun mengatakan, jika melewati jalan yang panjang, maka jarak tempuhnya sangat jauh dan itu pasti akan memakan waktu yang lama. Kemungkinan untuk kita bisa pulang ke rumah itu sampainya sekitar jam 12:30 malam. Tapi jika melewati jalan pendek ini, kita akan bisa pulang sekitar jam 11:30 malam. Tapi jalan ini sangat angker. Hingga pada akhirnya Pak Alvin dan Pak Doni pun memutuskan untuk melewati jalan yang pendek yang jarak tempuhnya lebih dekat. Walaupun memang terbilang jalan itu sangat angker, mau tidak mau mereka lebih memilih jalan ini daripada jalan yang panjang yang memakan waktu berjam-jam. Mereka bertiga pun memutuskan untuk melewati jalan pendek saja. Pak Alvin dan kedua temannya pun mulai menyusuri jalan pendek tersebut. Supaya tidak terasa hening dan membosankan, Pak Alvin dan kedua temannya pun saling mengobrol satu sama lain agar mencairkan suasana. Waktu Pak Alvin dan kedua temannya melihat sekitar, pepohonan di malam hari itu sangat mengerikan memang. Terlihat banyak sekali burung hantu dan juga binatang malam yang berseliweran, membuat suasana malam menjadi lebih mencekam. Pak Alvin dan kedua temannya pun mulai mempercepat langkah mereka agar bisa cepat keluar dari hutan ini. Di saat mereka sedang berjalan, dari kejauhan, di tengah jalan mereka bertiga melihat seperti ada sebuah karung yang tergeletak di tengah jalan. Pak Yosep pun bertanya, "Apa itu? Itu karung ya?" Pak Alvin dan Pak Doni pun menjawab, "Mungkin. Bagaimana kalau kita dekati saja?" "Oke," kata mereka. Di saat mereka bertiga berjalan perlahan, mereka bertiga pun jalan perlahan untuk mendekati karung itu. Di saat mereka bertiga sudah mendekati karung itu, alangkah terkaget-kagetnya mereka waktu mereka melihat ternyata itu bukanlah karung, tapi melainkan seperti seonggok badan manusia yang ditutupi oleh kain putih. Dan itu adalah pocong.
Tapi waktu mereka melihat sosok pocong itu tidak ada wajahnya. Dan posisi pocong itu berbaring seperti memang sedang tertidur. Seakan-akan pocong itu tidak menyadari kehadiran mereka bertiga, atau sebenarnya pocong itu tahu, tapi pocong itu hanya diam saja dan tidak ingin mengganggu mereka. Pak Doni pun berbisik kepada Pak Alvin, "Bagaimana ini?" Pak Alvin pun terdiam sejenak dan memikirkan caranya. Lalu Pak Alvin pun berkata, "Kalau begitu kita lewat sisi pocong ini saja, jangan mengganggu dia." Kedua temannya pun mengangguk dan mengiyakannya. Hingga pada akhirnya mereka berjalan perlahan-lahan melewati pocong itu melewati sisinya. Dan waktu mereka menengok ke pocong itu tidak memberikan reaksi apapun. Terlihat diam saja dan tanpa melakukan pergerakan apapun. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun berhasil melewati pocong itu dan mulai menjauhinya. Waktu mereka melihat ke belakang, pocong itu pun tetap sama dengan posisinya berbaring, tidak bergerak sedikit pun. Pak Doni yang masih penasaran dengan pocong itu, apakah itu benar pocong atau hanya sebuah karung, Pak Doni pun ingin memastikannya. Pak Doni pun mengambil sebuah batu yang ada di pinggir jalan dan melemparkannya ke arah pocong itu. Pak Alvin dan Pak Yosep yang melihat kelakuan Pak Doni itu menegur, "Ngapain sih lu? Jangan yang aneh-aneh deh." Pak Doni pun menjawab, "Gua cuma pengen mastiin aja apakah itu benar setan atau bukan." Di saat mereka bertiga melihat ke arah pocong itu, tiba-tiba saja pocong itu bangkit dalam posisi duduk. Dan wajahnya yang awalnya tidak terlihat, sekarang mulai terlihat. Dan ternyata wajahnya hitam legam. Dan pocong itu pun melihat ke arah mereka bertiga dengan tatapan marah. Alangkah terkaget-kagetnya mereka bertiga dengan hal ini. Dan pocong itu pun kembali bangkit dalam posisi berdiri. Pocong itu pun terbang dan mulai mengejar mereka bertiga. Pak Alvin dan kedua temannya pun lari terbirit-birit untuk menghindari pocong itu. Karena jalan pendek ini terbilang sempit, mereka bertiga pun berlari dengan posisi berbaris. Pak Alvin berada di urutan depan, yang kedua itu Pak Yosep, dan yang ketiga Pak Doni yang paling terakhir. Dengan panik dan rasa takut, mereka bertiga pun terus berlari. Pak Doni yang penasaran pun ingin melihat ke belakang, ingin memastikan apakah pocongnya itu mengejar atau tidak. Di saat Pak Doni menengok ke belakang, ternyata pocong itu berada tepat di belakangnya Pak Doni. Sambil terbang, pocong itu pun meludah ke arah mukanya Pak Doni dan juga ke arah bahunya Pak Doni. Pak Doni pun menjadi kesakitan dan juga kepanasan karena ludah pocong itu yang bersifat korosif yang bisa membakar kulit manusia. Pocong itu pun terus meludah ke arah Pak Doni berkali-kali dan Pak Doni pun berteriak sekencang-kencangnya. Pak Alvin yang berada di urutan terdepan pun mulai memikirkan bagaimana cara untuk menghindari pocong ini. Di arah depan, Pak Doni pun melihat ada sebuah sungai yang mengalir. Pak Alvin pun menyuruh kedua temannya untuk mengikuti dia ke arah sungai. Di saat mereka bertiga sudah tepat berada di depan sungai, Pak Alvin pun membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat. Kedua temannya pun bersembunyi di belakang tubuh Pak Alvin yang sudah telanjang bulat. Di saat pocong itu melihat tubuh Pak Alvin yang telanjang bulat itu, pocong itu terdiam sejenak. Pak Alvin pun berkata, nih, lihat gua." Saat pocong itu melihat Pak Alvin yang telanjang bulat itu, tiba-tiba saja pocong itu pergi begitu saja dan meninggalkan mereka bertiga. Pak Alvin dan kedua temannya pun bernafas dengan lega, walaupun mereka terengah-engah. Karena di usia mereka yang sudah 60 tahun ini, mereka pun mudah kelelahan di saat harus berlari untuk menghindari kejaran pocong itu. Pak Alvin pun mulai menggunakan semua pakaiannya kembali, dan Pak Yosep pun bertanya, "Vin, kok bisa pocong itu lari saat melihat kamu telanjang bulat?" Pak Alvin pun menjawab, "Karena saya dulu pernah dikasih tahu oleh kakek saya, kalau melihat makhluk halus apapun itu, kita harus membuka semua pakaian kita, supaya mereka semua takut pada kita." Pak Yosep pun menjawab, "Oh gitu ya, kok bisa ya?" Pak Alvin pun menjawab, "Saya juga tidak tahu ya, tapi ternyata terbukti berhasil kan."